Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iradatul Bainar NIM 19105111055, Prodi Ilmu Pemerintahan B. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pelatihan kewirausahaan pada mahasiswa sebagai upaya membangun usaha rintisan atau startup. Lanjut, Pak. Lanjut, abstrak, yaitu melihat pentingnya dasar pengetahuan kewirausahaan yang wajib dimiliki oleh para pelaku startup guna menciptakan banyak startup yang siap untuk bersaing dan menciptakan produk yang bermanfaat dan tepat sasaran kepada masyarakat luas. Adapun alur metode yang digunakan dalam pelatihan dan pengembangan jiwa kewirausahaan dalam menciptakan startup yang dilakukan yaitu antara lain melalui seminar, workshop, dan diklat bisnis, serta pendampingan usaha dan bisnis plan. Selanjutnya, pendahuluan, di mana perkembangan peradaban manusia antara lain didukung dengan terjadinya revolusi kognitif dan sains. Manusia mempunyai kemampuan baru untuk meneruskan informasi dalam kuantitas lebih besar mengenai dunia sekeliling, termasuk hubungan sosial. Akibatnya dapat dibangun kerjasama antar orang-orang yang tidak saling mengenal dalam jumlah yang sangat besar, yaitu inovasi perilaku sosial secara tepat. 1. Secara alamiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya. 2. Pada saat ini, perkembangan telekomunikasi informasi semakin melesat dan meningkat di seluruh dunia setiap tahunnya, apalagi dalam era globalisasi seperti saat ini. Nah, globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh dunia, tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah mengacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing. Sehingga teknologi informasi mendapat kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Yang ketiga, adanya peran internet. Itulah secara signifikan pada seluruh proses baik sebagai media sosial maupun kegiatan perekonomian membuahkan aktivitas seperti hal penjualan secara online. Meskipun tanpa disadari bahwa pilihan media sosial selain sebagai sarana bersosialisasi juga digunakan sebagai sarana belanja online. 4. Eksistensi generasi milenials atau generasi muda, utamanya kaum muda atau remaja, diyakini semakin penting mewarnai peta ekonomi dan politik suatu bangsa dan negara, terlebih di Indonesia. Di pasar modal Indonesia tercatat lebih dari seperempat, yaitu 26,2% investor pasar modal yang pada 2017 mencapai 1,1 juta orang adalah generasi milenial. Dari aspek ekonomi, masyarakat sudah melihat dan merasakan efek ekonomis ini, khususnya di bidang retail yang sedang bergolak karena dampak tren sementara. Generasi muda ini ternyata lebih suka dan senang mengubah pola konsumsi dari offline ke online karena faktor lebih praktis, murah, dan lebih cepat, sehingga perusahaan itu tidak terlalu sewa ruko atau biaya jasa transportasi. Akibatnya banyak peritel lokal maupun asing yang menutup outlet sebagai langkah antisipasi perkembangan ini. Ini hanya tren sementara, seiring naik turunnya daya beli dan perubahan pola konsumen.
5. Di era modern saat ini banyak bermunculan pengusaha muda Indonesia yang terkenal dengan usaha startup-nya. Di Indonesia tampaknya sudah tidak asing lagi mendengar istilah perusahaan yang bergerak di bidang startup. Di Indonesia tampaknya sudah tidak asing lagi mendengar istilah startup. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan startup di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada kuartal pertama tahun 2015, salah satu negara yang paling disorot pada kuartal pertama ini adalah Indonesia. Dan 6, perkembangan bisnis startup di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Perusahaan startup yang menggerakkan bisnisnya dengan bermodalkan infrastruktur teknologi informasi yang mumpuni telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari. Bahkan beberapa perusahaan startup secara meyakini sudah berhasil merubah lanskap bisnis konvensional menjadi berbasis internet. Bisnis startup terus berkembang meskipun banyak yang gagal. Hampir setiap saat muncul startup baru dari penjuru dunia termasuk Indonesia yang merupakan salah satu pasar yang sangat menarik. Namun belum dioptimalkan secara maksimal. Penggunaan internet di Indonesia telah mencapai 133 miliar dan tentunya akan terus bertambah setiap tahunnya. Selain itu, daya beli masyarakat juga meningkat sesuai dengan pendapatan per kapita masyarakat yang naik. Hal ini secara tidak langsung ikut mempengaruhi perkembangan industri digital. 7. Startup. Istilah yang terdengar tidak asing lagi juga familiar di kalangan pebisnis. Istilah ini memang diserap dari bahasa Inggris, ya, berarti tindakan atau proses pengaturan suatu bisnis yang tengah bergerak. Istilah startup biasanya merujuk pada perusahaan rintisan yang masih berada dalam fase-fase pencarian pasar. Jelas bahwa perusahaan yang dimaksud tersebut bukanlah perusahaan besar, melainkan perusahaan yang masih dalam level pengembangan dan penelitian. Hadirnya internet sebagai tumpuan utama teknologi banyak diaplikasikan oleh perusahaan startup. Terlebih perusahaan startup tidak lepas dari aspek pemanfaatan teknologi modern, termasuk modern manajemen. Pemanfaatan teknologi termodern atau technological development oriented sangat mustahil jika usaha yang dijalankan oleh seseorang akan berkembang dengan pesat tanpa melibatkan teknologi dalam usahanya. Pelibatan teknologi dalam setiap usaha menjadi suatu keharusan. Oleh sebab itu, maka pelaku usaha juga sudah sewajarnya memiliki karakter selalu berorientasi dengan perkembangan teknologi. Nah, hal ini akan menyebabkan para pelaku usaha bersedia untuk memasukkan teknologi dalam menjalankan usahanya. Sehingga usahanya akan jauh jadi lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya dalam jangka waktu yang panjang akan meningkatkan keuntungan usaha. Ada informasi mengenai karakteristik dari sebuah perusahaan yang dapat digolongkan dalam sebuah startup. Beberapa karakteristik perusahaan startup tersebut diantaranya yaitu 1. Usia perusahaan kurang dari 3 tahun. Yang kedua, jumlah pegawai kurang dari 2 orang. Yang ketiga, pendapatan kurang dari $100 per tahun. Yang keempat, masih dalam tahap berkembang. Yang kelima, umumnya beroperasi dalam bidang teknologi. Yang keenam, produk yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital.
7 biasanya beroperasi melalui website. Kajian pustaka, usaha rintisan atau startup tentu memiliki sifat dan karakter serta ciri-ciri tertentu yang membedakannya antara jenis usaha konvensional atau usaha kecil yang lainnya. Faktor pertumbuhan yang pesat dan adanya skalabilitas serta konsistensi ini menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun startup. Tahap akhir dari kegiatan pelatihan kewirausahaan menuju startup ini dilakukan adanya pendampingan usaha terpadu. Diperlukannya ada terpadu dikarenakan startup tidak akan berkembang ketika hanya dilakukan pelatihan di awal. Perlu adanya kolaborasi dari berbagai aspek dan stakeholder yang terkait. Nah, perusahaan rintisan adalah istilah yang merujuk pada perusahaan yang belum lama didirikan atau beroperasi. Sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Istilah startup sendiri berarti dua, the act or process of starting a process or machine. Atau dalam terjemahan bebas artinya kurang lebih tindakan atau proses untuk memulai sebuah proses. Dalam usaha rintisan yang didasarkan pada nilai valuasi ekuitasnya, terdapat 3 kasta usaha rintisan sebagai berikut. 1. Cockroach. Level pertama dalam tingkatan startup adalah cockroach atau kecoa. Perusahaan yang disebut sebagai cockroach ini merupakan perusahaan yang masih kecil atau baru saja yang dirintis. Yang kedua, level unicorn. Kasta unicorn dalam sebuah perusahaan startup sendiri tergolong besar karena masih sedikit perusahaan-perusahaan yang bisa menembus level ini. Unicorn sendiri merupakan istilah digunakan untuk perusahaan yang telah memiliki nilai valuasi besar 1 miliar dolar atau sekitar 14 triliun. Di Indonesia sendiri saat ini terdapat 4 perusahaan yang telah berada dalam level unicorn. Yang ketiga ada level hektocorn, yaitu perusahaan startup yang memiliki level hektocorn sendiri merupakan perusahaan yang memiliki nilai valuasi sebesar 100 miliar dolar atau sekitar 1.400 triliun. Tentu saja perusahaan ini merupakan perusahaan level dunia. Beberapa perusahaan dunia pun yang telah mencapai level ini seperti Google, Apple, Microsoft, serta Facebook. Nah, dalam pelatihan kewirausahaan meliputi persiapan program. Hal ini dilakukan melalui rekrutmen mahasiswa sebagai calon peserta pelatihan dan pendampingan kewirausahaan, yaitu dengan 1. Rekrutmen mahasiswa pada sebagian perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri. Dunia kewirausahaan masih dipandang sebelah mata oleh sebagian mahasiswa atau bahkan juga dosen. Beberapa mahasiswa berorientasi bekerja atau bahkan menjadi pegawai negeri sipil setelah mereka lulus. Pada sisi lain banyak potensi dan peluang yang semestinya bisa dimanfaatkan mahasiswa untuk merintis membangun startup sehingga saat lulus kelak diharapkan startup mereka sudah siap berkembang. 2. Seminar bagi mahasiswa yang lolos sebagai tenan dalam kegiatan peserta pelatihan kewirausahaan menuju startup. Maka akan mengikuti why and how to build startup. Seminar ini diadakan guna mematangkan konsep dan ide bisnis mereka. Yang ketiga, workshop bisnis plan atau rencana bisnis merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh startup.
Hal ini untuk menentukan apakah startup akan berjalan dengan atau sebaliknya. Nah, bisnis plan adalah sebuah rencana tentang langkah-langkah apa saja yang dalam melakukan bisnis yang harus dilaksanakan guna merealisasikan ide menjadi startup yang sukses. Di era kemajuan teknologi yang berkembang pesat ini, startup bagaikan jamur yang tumbuh di musim hujan. Dari banyaknya perusahaan rintisan di Indonesia, ada 5 startup yang paling populer di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu satu, Gojek. Gojek perusahaan teknologi yang di bidang usaha utamanya bergerak di bidang jasa transportasi. Gojek ini didirikan oleh Nadiem Makarim di 2011. Yang kedua ada Tokopedia. Nah, Tokopedia didirikan pada tahun 2009 dan telah bertransformasi menjadi unicorn yang pengaruhnya tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara. Perusahaan ini dibangun oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison. Selanjutnya adalah Bukalapak. Bukalapak adalah layanan jual beli online yang sama seperti Tokopedia dan bersama dengan Tokopedia keduanya e-commerce paling banyak digunakan masyarakat Indonesia yang didirikan oleh Ahmad Zaki, Fajrin Rasid, dan Nugroho Heru Cahyono pada tahun 2010. Ketiganya merupakan alumni dari ITB yang pada awalnya didirikan pada tahun 2010. Yang selanjutnya adalah Ruang Guru, merupakan salah satu perusahaan rintisan atau startup di bidang pendidikan asal Indonesia. Perusahaan ini berada di bawah naungan PT Ruang Raya Indonesia yang didirikan pada bulan April 2014 oleh Belva Devara dan Muhammad Iman Usman yang dibantu oleh para pelajar. Selanjutnya ada online pajak. Online pajak ini merupakan aplikasi pajak yang dikembangkan oleh PT Asiles Advanced System. Aplikasi ini telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Bapak Pajak. Nah, kesimpulannya, dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan menuju startup ini merupakan program yang tepat untuk menumbuhkan, mengembangkan jiwa kewirausahaan dan melahirkan wirausaha baru sebagai usaha rintisan yang berasal dari kalangan mahasiswa. Serangkaian kegiatan melalui proses seleksi, seminar, workshop, hingga membina dan pendampingan. Diharapkan kegiatan serupa ini dapat terus dilakukan guna meningkatkan jumlah startup hingga akhirnya dapat dilakukan pendampingan lebih terarah sehingga dapat menuju proses legalitas badan usaha dari startup itu sendiri. Misalnya badan hukum, PT, CV, atau UD, perizinan usaha, dan lain-lain. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan dan saya pahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.